Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menuntaskan postes pada praktikum mikrobiologi pangan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni dan hari Senin pada tanggal 15 Juni 2026. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisya Kosi Azarin dengan NIM Q1A124036 kelas ITPA 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji aktivitas antimikroba metode Sumuran dan metode Cakram terhadap Xanthomonas sp. Jadi apa itu Xanthomonas sp? Xanthomonas sp merupakan bakteri patogen tanaman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hasil panen. Nah, uji aktivitas antimikroba dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Metode Sumuran juga metode pengujian antimikroba dengan memasukkan sampel ke dalam lubang atau sumur pada media agar yang telah diinokulasi bakteri. Sedangkan metode Cakram adalah metode pengujian antimikroba menggunakan kertas cakram yang telah diberi sampel dan diletakkan pada permukaan media agar yang mengandung bakteri. Nah, ada juga yang namanya itu zona hambat. Zona hambat itu merupakan daerah bening di sekitaran sumur dan cakram yang menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan bakteri. Jadi semakin besar zona hambat yang terbentuk, semakin kuat aktivitas antimikroba suatu bahan. Di sini kami juga melakukan 4 prosedur. Yang pertama itu ada ekstrak daun kelor, peremajaan dan pembuatan suspensi bakteri, metode Sumuran dan juga metode Cakram. Nah, pertama itu ada pembuatan ekstrak daun kelor. Yang pertama itu daun kelor dicuci hingga bersih, dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan blender steril. Selanjutnya dilakukan proses maserasi menggunakan etanol 70% selama 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan water bath hingga diperoleh ekstrak kental, lalu diencerkan sesuai konsentrasi yang diinginkan. Yang kedua itu ada peremajaan dan pembuatan suspensi bakteri. Jadi kultur Xanthomonas sp terlebih dahulu diremajakan pada media nutrien agar menggunakan metode strict quartrat. Setelah diinkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius, koloni yang tumbuh digunakan untuk pembuatan suspensi bakteri pada media nutrien board hingga mencapai kekeruhan setara standar McFarland 0,5. Yang ketiga ada prosedur metode Sumuran. Pada metode Sumuran ini suspensi Xanthomonas sp diratakan pada permukaan media agar menggunakan cotton swab steril. Selanjutnya dibuat lubang atau sumur pada media, kemudian masing-masing sumur diisi dengan sampel uji sebanyak 50 mikroliter, yaitu ekstrak daun kelor, Yakult, amoxicillin dan juga Aquades. Media kemudian diinkubasi pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius dan dilakukan pengamatan terhadap terbentuknya zona hambat. Yang terakhir ada metode Cakram. Pada metode Cakram, suspensi bakteri terlebih dahulu diratakan pada media agar. Kertas cakram steril yang telah ditetesi sampel uji kemudian diletakkan pada permukaan media. Selanjutnya media diinkubasi pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam dan diamati
terbentuknya zona bening di sekitar cakram sebagai indikator aktivitas antimikroba. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, metode sumuran dan metode cakram dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas antimikroba suatu bahan terhadap Xanthomonas sp. Terbentuknya zona hambat menunjukkan adanya kemampuan bahan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka semakin tinggi aktivitas antimikroba dari bahan tersebut. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.